Shalom, perkenalkan kembali, saya Adi Maston dengan 1532004 ingin menjelaskan materi perkuliahan dari kelas Serjer dengan judul akun dan kelas transaksi akuisisi dan pembayaran siklus dengan nama Adi Maston 1532004. Sebelum kita mengenal lebih dalam apa itu kelas-kelasnya, kita harus mengetahui apa sebenarnya dari audit atau siklus akuisisi ini. Jadi tujuan dalam audit atau siklus akuisisi dan pembayaran adalah mengevaluasi apakah akun yang dipengaruhi oleh akuisisi barang dan jasa dan pengeluaran kas bagi dan akuisisi tersebut cukup signifikan sesuai dengan standar akuntansi. Jadi fungsinya dari siklus akuisisi ini adalah mengevaluasi lagi apakah dalam melakukan pencatatan akuisisi itu antara perusahaan anak dan perusahaan induk benar adanya sudah sesuai dengan metode-metode yang telah digunakan. Oke, next. Dalam kelas transaksi akuisisinya adalah ada 3. Yang pertama adalah akuisisi barang dan jasa, yang kedua adalah pengeluaran kas, yang ketiga adalah retur dan pengurangan pembelian dan diskon pembelian. Jadi 3 akun ini adalah akun yang paling berpengaruh adalah akun transaksi yang sangat dibutuhkan, yang sangat berperan penting dalam pengakuisisian sebuah perusahaan antara perusahaan anak dan perusahaan induk. Berikutnya, jadi kita sudah membahas apa saja bentuk-bentuk, apa saja transaksinya, apa saja tujuannya. Sekarang kita membahas fungsinya. Sebenarnya apakah fungsi dari transaksi akuisisi dalam bisnis? Yang pertama adalah memproses pesanan pembelian, merupakan titik awal bagi siklus akuisisi, dan dokumen yang digunakan antara lain permintaan dan pesanan pembelian. Jadi namanya juga sudah memproses pesanan pembelian. Kayak kita membeli satu barang, mungkin kalau kita membeli satu barang di warung kita nggak pakai catatan, tapi kalau kita membeli barang berbentuk banyak dalam suatu perusahaan, kita harus mengetahui titik awal siklusnya gimana, entah dari membeli awal, terus berapa kali pembayaran, terus apa saja barang-barang yang digunakan, terus cara pemesanannya bagaimana, cara sampainya barang tersebut bagaimana. Jadi itu adalah tahapan-tahapan dalam permintaan dan pesanan pembelian. Jadi harus dicatat dalam pencatatan yang baik dalam dokumen agar bisa menjadi dasar dalam pengakuisisi yang baik. Yang kedua adalah menerima barang dan jasa. Penerimaan barang dan jasa dari vendor oleh perusahaan merupakan titik kritis. Kita bisa lihat di sini ada titik kritis dari siklus karena merupakan di mana perusahaan mulai mengakui akuisisi dan kewajiban terkait pada pencatatannya. Jadi di sini kenapa dibilang kritis? Karena disinilah awal mulanya barang mana yang ke perusahaan induk dan barang mana yang ke perusahaan anak. Jadi disinilah pembagiannya, disinilah penerimaan dan pengakuannya. Pada saat disinilah semua pengakuannya dan penjelasannya. Berikutnya, mengakui kewajiban. Pengakuan kewajiban yang tepat atas penerimaan barang dan jasa memerlukan pencatatan yang tepat dan akurat. Dokumen dan catatan umum yang terkait meliputi faktur vendor, memo debit, voucher, file transaksi akuisisi, jurnal akuisisi atau listing, file induk, utang usaha, neraca saldo utang usaha, dan laporan vendor. Jadi inilah pengakuan yang diakui sebagai kewajiban atas penerimaan barang dan jasa
yang harus dilakukan dengan tepat dan akurat, karena bisa salah-salah dikit bisa terjadi dampak yang cukup besar bagi perusahaan tersebut jika kita sebagai auditor atau kita sebagai pencatat dari kewajiban ini salah melakukannya, kita akan berdampak besar bagi suatu perusahaan. Yang keempat adalah memproses dan mencatat pengeluaran kas. Pembayaran atas pembelian barang dan jasa merupakan aktivitas yang signifikan bagi semua entitas. Dokumen yang terkait dengan proses pengeluaran kas diperiksa auditor antara lain cek file transaksi pengeluaran kas, jurnal atau listing pengeluaran kas. Jadi memproses bagaimana uang keluar ini dalam pembelian barang atau jasa, bagaimana aktivitasnya, bagaimana keluarnya. Jadi harus dicatat keluar uang ini pemakaiannya gimana, karena sebagai auditor uang itu harus sangat diteliti jalan keluarnya gimana, pemakaiannya gimana, karena tanpa ada itu bakal terjadi satu mungkin bisa membuat satu fraud karena kejanggalan jika tidak ada pengawasan yang baik dan benar dalam pencatatan pengeluaran kas tersebut ini. Next, kita sudah sampai di kesimpulan. Sebagai auditor yang baik, kita harus melakukan pencatatan dan laporan keuangan dari perusahaan yang melakukan akuisisi. Karena jika sebagai auditor yang melakukan pencatatan tersebut tidak baik dan benar, akan sangat mempengaruhi kinerja dari perusahaan dan nama baik sebagai auditor. Jadi kita sebagai auditor yang melakukan pencatatan ini, atau kita sebagai pencatatan barang-barang tadi yang seperti kita jelaskan di awal, barang-barang dari file transaksi tersebut, pengeluaran kas, terus jurnal akuisisi segala macam, faktur dari vendor, terus barang-barang apa saja, pencatatan pembelian, dicatat dengan baik. Dan jika itu tidak benar, itu akan berdampak pada perusahaan dan nama baik juga dari pencatat tersebut atau dari auditor tersebut. Saya ada satu kutipan dari orang terkenal. Katanya, word full of wisdom that someone important said and can make the reader get inspired. Jadi kata-kata yang kiranya sesuai dengan jalan yang saya sudah kasih, kata-kata kutipan ini, kiranya kata-kata yang sudah saya lampirkan di depan tadi, sudah saya jelaskan, bisa sangat penting, bisa sangat berguna, bisa knowledge pembaca atau yang menonton video ini supaya makin bertambah lagi ilmunya ke depan, bertambah lagi ilmunya ke depan, dan bisa melakukan akuisisi dengan baik. Dan walaupun harus memang ada banyak lagi tahapan-tahapan dalam akuisisi, tapi setidaknya poin-poin penting yang sudah saya sampaikan di sini menjadi bahan yang sangat berguna bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan komen. Terima kasih, thank you.